Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bertemu lagi dengan saya Gus Glory dalam kajian rutin kita tiap pekan, tiap Sabtu malam Ahad. Alhamdulillah, kali ini kita akan mendapatkan topik. Sebenarnya topik ini berasal dari usulan para pemirsa dari pekan lalu untuk menyambung tentang kalau kemarin adalah bicara tentang bagaimana membangun satu pasangan yang serasi. Nah, kali ini ada satu banyak usulan untuk membahas tentang konsep sakinah mawaddah warahmah. Meskipun sebenarnya konsep ini sangat subjektif, tapi kita coba melihat objektivitasnya dari pertama adalah bagaimana Quran dan hadis mengajarkan, yang kedua bagaimana fakta sejarah para teladan, dan coba kita lihat fakta kekinian kita. Ini yang coba nanti kita bedah, dan saya kali ini ditemani oleh seorang pemuda, seseorang yang sebenarnya secara umur tidak bicara tentang keluarga sakinah mawaddah, tapi tidak apa-apa karena kita sedang menyiapkan generasi untuk mempunyai konsep tentang bagaimana sakinah mawaddah. Saya ditemani oleh Gus Azmi, ya, yang akan banyak menemani saya sepanjang ini nanti bicara tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana sih konsepnya? Apakah seperti yang selama ini kita pahami atau nanti ada kisi-kisi yang lain? Saya akan mulai bicara, nanti mungkin Gus Azmi setelah saya sampaikan mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang penting. Jadi sebenarnya dulurku semua, pemirsa dimanapun berada, kalau kita bicara sakinah, kita bicara mawaddah, kita bicara warahmah, itulah kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya kenyamanan, gitulah, ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah, dan penuh kasih dan sayang. Seolah-olah kita hanya bicara tentang yang enak-enak saja. Padahal sebenarnya sakinah mawaddah warahmah ini adalah goal. Ini adalah goal. Sementara menuju proses sakinah mawaddah warahmah ada proses tuh. Nah, bicara perjuangan, ada banyak yang kadang salah memahami. Memahaminya begini, dipikirnya bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah keluarga yang enak-enak saja, yang nyaman-nyaman saja, yang zero konflik, sesuatu yang itu hanya di dunia utopia, di dunia ideal. Tidak ada sebenarnya keluarga yang tanpa konflik, keluarga yang tanpa masalah dan lain sebagainya, tidak ada. Karena itu kita akan bicara tentang proses menuju sakinah mawaddah warahmah. Dan nanti kemudian kita juga akan bedah tentang definisi sakinah mawaddah warahmah. Jadi sebelum itu mungkin Gus Ismi ada yang ingin ditanyakan dulu tentang konsep ini. Mungkin selama ini agak ini karena jangankan keluarga, wong pacaran aja belum. Ya, udah punya pacar nih? Ya, belum. Nah, kenapa? Oke, nanti mungkin setelah live streaming banyak yang DM. Oke. Gimana, apa yang mau ditanyakan? Mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah, kira-kira kalau ingin punya keluarga samawa, keluarga harus punya tujuan seperti apa? Sudah punya catatan ya tadi, sudah disiapkan tadi. Berarti udah ada titipan ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan, sebenarnya kita harus bicara dulu tentang visi. Visi itu dari kata vision. Vision itu pandangan yang ke depan. Jadi visi itu memang bicaranya utopia, bicaranya tentang ideal, bicaranya tentang desain, sesuatu yang berada di awang-awang. Tetapi tidak apa-apa, itu kita harus canangkan sebagai tujuan berumah tangga. Saya mungkin butuh jam ya untuk lihat waktu nanti. Nah, kalau kita bicara tentang visi keluarga, kita harus kembalikan lagi kepada visi hidup. Kenapa? Karena keluarga itu hanyalah salah satu etape dari perjalanan hidup. Maksudnya gini Pak Kesini. Kalau kita bicara keluarga itu hanyalah salah satu etape setelah kita dari lahir, kemudian proses childhood atau masa kanak-kanak, kemudian masa pemuda atau teenagers, kemudian masa dewasa, lalu masa berkeluarga. Nah, ini hanya salah satu etape dari perjalanan hidup.
Nah, maka kemudian tujuan hidup kita, tujuan atau visi keluarga itu tetap harus dalam bingkai visi hidup. Apa itu? Visinya adalah simpel. Menuju bahagia dunia akhirat. Simpel aja. Jadi itu. Nah, cuma kalau kita bicara bahagia, nah ini yang saya sebenarnya sepakat dengan ada seorang yang mengatakan bahwa ajari anakmu, ajari istrimu tidak untuk menjadi kaya, tapi ajari anakmu dan istrimu untuk menjadi bahagia. Itu. Karena kalau kekayaan itu sifatnya sangat semu, tapi kalau kebahagiaan itu sifatnya abadi. Nah, kita harus bicara bahagia dunia, bahagia akhirat. Masalahnya sekarang, kalau kita bicara bahagia dunia akhirat, visinya harus jelas. Standar bahagia itu seperti apa? Seringkali kita dibutakan oleh standar bahagia itu. Bahagia adalah ketika kita punya rumah mewah, ketika kita punya mobil rumah megah, kemudian mobil mewah, dan semuanya yang serba wah. Nah, ini yang harus digeser. Kenapa? Karena kalau itu nanti konsepnya, kita nggak akan pernah menuju bahagia. Kenapa? Karena yang namanya rumah megah, hari ini kita punya rumah tipe A atau tipe B atau tipe sesuatu, yang kita bilang megah, 5 tahun lagi udah nggak megah tuh. Karena akan kalah, baik dari sisi desain maupun apa. Kalau rumah tangga dibangun dengan dasar hal-hal kebendaan semacam itu, kita nggak akan nyampe kepada kebahagiaan. Kita misalnya seorang istri minta kepada suami, oh saya kalau kayaknya dapat mobil itu akan bahagia sekali. Mobil mewah misalnya. Mobil tipe A misalnya, taruhlah sekarang. Hari ini, maaf saya nyebut merek misalnya, kita punya Avanza. Lalu kemudian kita dapat itu setelah jungkir wali entah apa sampai hutang kadang karena kepengen ambisi. Akhirnya kita apa sudah selesai dengan ketika kita punya apa? Enggak, kita nanti akan kepingin punya Innova. Ketika punya Innova di perempatan, kita ada orang seret di sebelah kita di lampu merah, ada orang punya Alphard, kita udah nggak bahagia lagi. Padahal tadi waktu punya Avanza, Innova adalah bahagia, betul nggak? Iya. Nah, ini nanti akan bahagia yang tidak ada ukuran. Tapi kalau bahagia itu tidak didasarkan pada ini. Apa kebahagiaan? Ukurannya adalah ketika kita memiliki cinta. Namun lagi-lagi cintanya nggak seperti cinta ukuran umum. Cintanya adalah cinta dengan konsep cinta sehidup semati dan sehidup kembali. Jadi visinya harus benar-benar visi dunia akhirat. Visi bagaimana bahagia dunia dan bahagia akhirat. Cinta sehidup ketika di dunia, gitu kan? Lalu semati sampai mati, lalu sehidup kembali. Berarti cintanya ini long journey sampai akhirat, nggak hanya sampai mati. Kadang kan itu, cintaku sehidup semati. Nah, nanti kalau kamu cari calon juga gitu, tanyain tuh si calon, kamu siap nggak cinta sehidup semati dan sehidup kembali? Kalau cuma sehidup semati, nanti setelah aku mati kamu nyari lagi, gitu kan? Nah itu. Nah yang selanjutnya Pak Gus Imi, itu adalah tujuan berumah tangga itu harus ke arah tujuan bukan karena biar nanti keren, biar nanti ini atau biar apa tuh, tapi karena harus benar-benar tujuan yang lebih besar daripada sekedar benda-benda. Tujuannya adalah saya membentuk rumah tangga ini, saya membentuk keluarga ini, pertama memang untuk mardhatillah, menghindari dosa ya toh, menghindari maksiat dan lain sebagainya, dan kemudian mencari ridha Allah dengan cara berkeluarga. Itu. Kita akhirnya kalau dulu sebelum berkeluarga, kita kalau mau diskusi atau apa tentang persoalan hidup, kita nggak punya partner. Maka kemudian kita dengan berumah tangga kita punya. Tapi yang halal gitu. Kalau kita dulu sebelum berkeluarga, kita nggak punya tempat untuk kita mendiskusikan arah mau kemana jalan hidup kita, sekarang kita punya dan kita hand in hand bergandengan tangan dengan partner kita. Nah, tetapi lagi-lagi tujuannya adalah mardhatillah. Bukan hanya sekedar berkembang biak. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Kalau binatang cukup nikah, di sebelah sini, di pohon ini, ada sarang burung tuh. Ya pagi mereka berkicau, lalu berangkat bersama dengan anak istrinya, dengan suami istrinya berangkat cari kerja. Nanti sore berdatang lagi. Gitu aja.
Kalau burung kalau cuma sekedar berumah tangga, burung pun berumah tangga, mereka punya rumah juga, mereka bekerja juga, mereka berkembang biak juga. Tapi masalahnya tidak ada arah kepada gitu sekilas dulu. Awal. Ya untuk dalam berumah tangga yang tujuan hidup ada visi misi Ya. dan dulu tadi. Hmm. Kemudian seringkali dalam menjalankan rumah tangga, nah figur seperti apa yang harus kita contoh dalam rumah tangga itu? Jadi sebelum kita sampai pada figur ya, berumah tangga itu juga harus memiliki agar kita bahagia nanti, agar kita bahagia. Jadi saya selalu bilang sama murid maupun santri atau apa kepada kamu itu bahagia itu jika kamu punya standar keren sendiri, standar sukses sendiri. Dalam rumah tangga juga kita harus begitu. Kenapa? Karena kalau kita nanti sukses atau standar bahagia, standar nyaman, standar tenang, itu kita ngikuti orang lain. Apalagi ngikuti iklan yang setiap hari riwari di timeline kita itu. Nggak akan pernah bahagia. Maka kita harus punya standar sendiri. Sebelum kita punya visi. Standar tentang bagaimana kita. Gampang aja. Bikinlah standar-standar yang diberikan Allah. Bahwa kita itu hidup akan bahagia, hidup akan keren, hidup akan sukses. Kalau kita itu khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu? Kalau anak, suami, istri itu ternyata sangat bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan standar yang berbeda. Kalau kita hanya standar hari ini sofa kita merek misalnya American apa, spring bed kita ini apa, lalu kemudian sampai apalagi sekarang kita misalnya dengan menjamurnya artis-artis yang suka bikin konten-konten kemewahan gitu, konten-konten tentang rumah ini yang miliar sehingga dia sebenarnya kan yang bahlul itu kita tuh. Ya Pak, iya. Kenapa kita menjadi pemirsa mau-mau aja jadi ATM kekayaan mereka? Karena dengan semakin banyaknya pemirsa, orang-orang bahlul seperti kita yang nonton kayak gitu kan, untung saya enggak, gitu kan? Akhirnya mereka dapat uang tuh. Padahal sebenarnya kita sedang dibodoh-bodohin, gitu kan? Keluarga kan akhirnya terkepingin tuh. Kepingin ini, kepingin itu. Saya enggak menyalahkan artis itu, silakan itu hak mereka. Tapi kita sebagai keluarga jangan mau terpengaruh itu. Kita harus punya standar bahagia sendiri. Apa kebahagiaan kita? Jika keluarga kita bermanfaat untuk tetangga. Jika keluarga kita hidup tidak hanya untuk diri kita. Nantilah enak. Apa? Karena keluarga kita kemudian tidak lagi meributkan hal, oh, Pak, spring bednya temanku itu loh sekarang udah ganti. Enggak gitu lagi. Gitu. Kita berpikirnya itu pasti kapan ya kita bermanfaat orang lain. Jadi di keluarga itu akhirnya diskusinya adalah diskusi tentang how to make the others happy. Bagaimana membuat sesama bahagia. Sehingga keluarga itu berlombanya itu begitu. Tidak ada perlombaan ingin sendiri. Pak, hari ini yang anak yang lagi mahasiswa, aku lagi pengen ganti motor nih. Karena tujuannya itu untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Tapi kalau sejak awal istri kita, suami kita, anak kita, itu memang kita ajarkan untuk benar-benar bagaimana menjadi orang terbaik. Siapa orang terbaik? Orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka suasana keluarga itu adalah suasana perlombaan untuk berderma ke orang lain. Suasana perlombaan untuk tidak mementingkan pribadi. Coba deh, nanti suasananya lah di keluarga itu. Ada suasana yang chemistry yang terbangun itu bukan cuma chemistry perlombaan. Apalagi chemistry kebendaan. Benda itu kan panas. Itu. Jadi, tadi Pak Jimmy tentang apa Pak? Teladan ya? Maksudnya gimana maksudnya? Teladan seorang dalam kita berumah tangga itu mungkin ada figur-figur. Apakah kita harus mengikuti pejabat kah atau mungkin artis kah yang kita ikuti? Jamnya mati. Kalau kita bicara tentang standar orang lain atau patron atau uswatun hasanah, kita bicara tentang yang paling ideal aja sekalian. Nah, kalau kita sebagai umat yang beragama, kita bicara tentang Rasulullah pertama itu jelas ya. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita benar-benar tarik, tadi saya mulai problem lagi tuh Pak Jimmy.
kita bicara tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Pandangan kita seolah-olah semuanya enak. Sekarang saya ingin kepada dulur semua. Kalau selama ini sampean semua membayangkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu yang seperti apa? Coba saya mau tanya. Yang keras suaranya. Terus ada lagi. Ada lagi. Ini yang punya uang banyak. Oke. Sekarang kita coba nih, apa begitu memang? Sekarang kita mau tanya, konsep sakinah mawaddah warahmah itu konsep Islam ya, konsepnya Allah. Nah sekarang kita melihat, kalau kita dalam sholat selalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, termasuk dalam berumah tangga nih. Terus kita ditanya sama Allah, jalan lurus yang mana gitu kan kata Allah, misalnya. Terus kita ngomong lagi, setelah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Ternyata siapa? Para nabi, para rasul, para salafus saleh, para aulia, kan gitu. Para wali dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat, di dalam berumah tangga, kita juga begitu tuh. Kita melihatnya adalah orang-orang terdahulu. Dan orang terdahulu seperti apa? Nah, ya sekarang kita mau lihat pertama dulu. Kalau kita lihat Ibrahim, Nabi Ibrahim. Salah satu penggalan kisah Nabi Ibrahim adalah ketika jadi Nabi Ibrahim punya 2 istri. Tapi pertama adalah Ibu Hajar. Ibu Sarah dan Ibu Hajar. Nah, ketika bicara tentang Ibu Hajar dan Ibu Sarah, kita tahu bahwa salah satu istri beliau siapa yang ditinggalkan di padang pasir? Ibu Hajar. Istri pertama adalah Ibu Sarah. Kemudian Ibu Sarah belum punya anak. Lalu kemudian setelah sekian lama belum punya anak, maka beliau punya istri Ibu Hajar. Dan akhirnya punya anak, namanya Ismail. Sekian lama nunggu putra yang bernama ini lahir. Artinya Ismail adalah anak yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Begitu hadir, ternyata sama Allah, ajaklah dia mau. Tinggalnya di Palestina tuh. Bumi Palestina, Nabi Ibrahim. Tinggallah, diperintahkan Allah untuk ngungsi. Kemana? Ke Mekah. Padahal dari Palestina ke Mekah ini luar biasa jauh ini. Ribuan kilometer gitu. Nah, melalui padang pasir yang luar biasa. Begitu nyampe di Mekah, enak saja. Dalam tanda kutip nih, secara pandang manusia. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri beliau yang dicintai, yang sedang punya bayi kecil itu, di padang pasir. Waktu itu, sebagai bentuk manusiawinya, Ibu Hajar ya tanya, kok gini? Tapi Nabi Ibrahim tetap santai, tetap ditinggalkan. Kemudian tanya sekali lagi, apa iya ini perintah Allah? Baru kemudian Nabi Ibrahim menoleh, iya. Nah, ketaatan Ibu Hajar ketika dibilang iya, sudah sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Tidak bertanya lagi, kalau memang Allah sudah perintah ya sudah. Konsep tentang sakinah mawaddah warahmah yang seperti apa seperti ini? Ya, seperti apa? Ternyata sakinah mawaddah, ketenangan hati, itu tidak hanya bicara tentang seorang suami yang setiap hari memberikan bunga melati, yang setiap hari memberikan bunga bank, apalagi jangan ya, itu, apalagi setiap hari memberikan apa. Tetapi konsepnya adalah ketika sang istri maupun sang suami disatukan cintanya itu karena cinta kepada Allah. Seandainya Ibu Hajar gak cinta Allah, gak mungkin mau taat sama suami seperti ini. Demikian pula Nabi Ibrahim bukan sedang enak-enak tuh. Meninggalkan adalah meninggalkan orang yang sangat dicintainya, bukan karena kehendaknya. Saya tidak sedang mengatakan, ayo tinggalkan istrimu, lalu istrimu sabarlah. Bukan begitu ini. Tapi kita sedang diberikan patron tentang bagaimana mencintai sesuatu karena Allah akan membuat zaman menjadi perempuan mandiri. Kenapa? Kisah selanjutnya adalah Ibu Hajar kemudian waktu itu cari ke sana kemari air, karena itu di padang pasir itu. Dan pergi dari bukit satu ke bukit yang lain sampai 7 kali. Ini yang kemudian sekarang dalam ritual ibadah haji ada Safa wal Marwah, sa'i itu. Itu untuk menapak tilasi apa yang dicari itu. Nah, ini konsep sakinah. Tapi akhirnya coba lihat mawaddah warahmahnya itu karena ketaatan tadi, ketenangan hati tadi, akhirnya melahirkan apa? Setelah kemudian besar, tapi kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjemput kembali.
dan akhirnya hidup dalam damai. Tapi melewati itu. Jadi makanya saya bilang tadi, sakinah mawaddah warahmah adalah proses. Proses. Kita sekarang tahiyat, coba. Kalian kalau tahiyat, dalam salah satu sholawat tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba bayangkan, kita minta agar Allah memberikan sholawat, salam kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarganya, seperti Allah memberi salawat, salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim dan ahli. Akhirnya, karena keteguhan, ketaatan tadi, tidak hanya berbuah sakinah mawaddah warahmah, tapi Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi patron, bahkan rujukan ketika kita mendoakan sholat kepada Nabi Muhammad. Betapa Nabi Ibrahim dan keluarga adalah menjadi teladan. Lalu kita lihat Rasulullah sekarang. Rasulullah Muhammad SAW, istri yang paling dicinta adalah Khadijah. Khadijah itu sebelum diperistri Nabi, saudagar kaya raya. Ketika Nabi Rasulullah umur 25 menikah dengan Khadijah yang umur 40, masih saudagar kaya. 15 tahun kemudian masih saudagar kaya, karena Nabi belum diutus menjadi Nabi. Setelah 15 tahun kemudian, ketika umur 40, Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi Nabi, dan Khadijah waktu itu sudah berumur sekitar 60 sekian. Diutus jadi Nabi. Perubahan gratis terjadi. Kenapa? Status sosial Khadijah yang saudagar kaya raya mulai tergerus oleh apa? Oleh serbuan fitnah dari umat, karena ketika Khadijah beriman akan kerasulan Rasulullah, otomatis status sosialnya turun tuh di mata masyarakat. Dianggap sebagai pengikut agama sesat. Udah begitu pun, karena Khadijah kemudian mengikuti, fokus pada dakwah Rasulullah, mulai sedikit demi sedikit kekayaan tergerus tuh. Keteguhan Khadijah, kehebatan Khadijah dalam mencintai dunia akhirat terhadap Nabi Muhammad melahirkan apa coba? Melahirkan satu konsep di mana Khadijah dan Muhammad SAW sebagai Nabi kita adalah teladan tentang sakinah yang sesungguhnya. Padahal kalau dalam melihat sejarahnya, bahkan Khadijah wafatnya di tenda pengungsian ketika diembargo oleh penduduk Mekah. Hartanya habis untuk membelikan air buat para pengungsi. Nah, kalau lihat konsep ini berarti sakinah mawaddah warahmah itu tidak melulu tentang rekreasi tiap pekan, tidak melulu tentang baju bermerek, tidak melulu tentang rumah megah, tetapi adalah sakinah itu di dalam hati. Kalau sama lihat di dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan antara house and home. Kalau orang kerasan itu nggak pakai housey, tapi homey. Karena home itu bukan bicara bangunan. Kalau house itu bicara bangunan. Sama-sama berarti rumah tuh. Tapi yang dimaksud rumah tangga itu adalah bicara tentang home. Gitu loh. Tentang rumah. Gitu. Tentang rumah yang ada di hati. Makanya ketenangan. Nah, mungkin kalau saya tanya, loh itu tuh kan para nabi dulu. Sekarang gimana? Kalau saya sekarang gampang. Saya kasih contoh ayah saya aja. Abi Muhtar, Pak, bersama ibu saya. Dari sejarah beliau itu juga begitu. Buat saya itu ideal saya. Dimana ketika bicara tentang ideal sekarang, kecintaan beliau sampai hari ini, sampai insya Allah di surga nanti, itu adalah dilalui dengan perjuangan yang luar biasa. Ya. Pada awal-awal menikah itu, ibu saya diajak Pak Guru Muhtar itu untuk apa coba? Hidup di sebuah rumah yang sederhana, tapi tidak hanya itu, diserai orang gila untuk dirawat. Padahal beliau hanya berdua itu. Bahkan ketika misalnya ada tugas dakwah gitu, Pak Guru selama berapa bulan, Ibu Mas Rifa hidup sendiri. Dan apa yang diajarkan sama beliau? Dipesen itu, kamu ojo utang, ojo njaluk. Jangan hutang, jangan minta. Dan jangan sampai tetangga atau keluarga tahu tentang kekurangan kita. Belajar tentang bagaimana menjaga marwah. Itu. Nah, akhirnya apa? Memang benar. Akhirnya ibu saya terdidik untuk benar-benar mandiri. Perempuan yang tangguh. Tidak gampang mengeluh. Tidak gampang cerewet. Dan juga nggak gampang menuntut sesuatu yang sebenarnya bukan tentang need, tapi tentang want. Maka itu yang terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan melahirkan 10 putra dan putri.
Ada lagi? Iya Gus, tadi Gus Glory sempat mengenai keluarga. Ya. Nah, di dalam keluarga itu seringkali kebutuhan rumah tangga itu kan banyak Gus. Nah, belum lagi kebutuhan yang dipamerkan di iklan. Gimana agar kita tidak tergiur oleh itu, tapi kebutuhan rumah tangga kita terpenuhi. Nah, jadi kita bicara tentang ekonomi sekarang itu. Jadi ekonomi rumah tangga biar seimbang, biar ini lagi-lagi kepada standar. Kalau kita bicaranya tentang cukup dan tidak cukup, maka bicaranya adalah gini. Ada kadang anekdot itu nanti kamu menikah itu kadang ada perempuan apa standar laki-laki buat kamu yang saya itu cari laki-laki yang pribadinya baik katanya, tidak aneh-aneh. Maksudnya pribadinya baik apa? Ya punya pesawat pribadi, punya lapangan golf pribadi, punya gedung film pribadi. Ya ini bukan. Kemarin di pekan lalu kita bicara itu. Kenapa ini ada kaitannya dengan ekonomi rumah tangga? Begitu kita salah dalam memilih pasangan, maka nanti pun ekonomi rumah tangga bisa, karena bicara cukup dan tidak cukup, itu adalah bicara tentang konsep need and want. Apa? Need adalah hidup yang berdasarkan kebutuhan, want adalah berdasarkan keinginan. Gitu. Kalau keinginan ini gaya hidup, kalau need adalah biaya hidup. Kalau bicara biaya hidup murah, tapi kalau bicara gaya hidup mahal, nggak akan ada habisnya. Istri, suami, kalau sekarang bicara tentang gaya hidup, sudahlah. Rumah tangga itu nggak akan enak. Kenapa? Karena iklan tiap hari itu. Hari ini kita sudah disodori sama HP merek ini. Loh, 2 bulan lagi tuh loh. Padahal ini HP baru kredit. Tapi jangan kredit ya. Itu menyusahkan. Selain riba juga enggak ini. Tapi kita bicara nanti 3 bulan lagi sudah diiming-iming sama produsen. Kalau kamu keren, inilah HP-mu. Sudah. Tapi kalau kita bicara need, kebutuhan. Loh, kebutuhan handphone itu apa? Komunikasi toh? Komunikasi. Ya sudah asal bisa komunikasi gitu. Handphone itu enggak ada misalnya 100 aplikasi. Paling yang kita pakai benar-benar 20. Nah, ini mubazir. Nah, kalau kita bicara itu, maka seimbangkan antara ekonomi dunia akhirat. Caranya gimana? Kita harus selalu berpikir. Konsepnya itu harus sevisi itu. Makanya saya selalu bilang, keluarga itu adalah teamwork. Keluarga itu adalah teamwork. Tim yang harus benar-benar sejalan, selangkah di dalam visi maupun. Makanya ketika nanti sampean cari istri, ajak dulu diskusi tentang visi rumah tangga. Jangan bicara tentang cinta, tentang itu. Itu nanti. Bicara tentang kesamaan visi. Kenapa? Karena salah satu syarat pasangan itu adalah kafa'ah. Kafa'ah itu sekufu. Sekufu itu adalah seimbang, sepadan. Ini tidak hanya sepadan dalam hal kekayaan atau apa, tapi sepadan dan sejalan dalam hal visi. Dan visinya harus tentang visi akhirat. Visi akhirat gimana? Mudah. Misalnya kita punya uang 1 miliar. Misalnya. Istri, anak semuanya pengen punya, bangun aja rumah 1 miliar. Aman harus mengatakan, janganlah. Kita punya rumah yang harga 250 juta aja. Yang 750 juta untuk rumah akhirat. Kita pakai untuk bangun masjid, untuk bangun panti asuhan, untuk bangun jalan. Loh, konsep ini Mbak Gus Hasmi akan mendamaikan hati kita. Sebab kita punya standar sendiri tuh. Di sisi lain, kemudian kita bangun untuk yang lain, umat dan sebagainya. Ini yang akan mengalirkan doa-doa kepada kita. Sehingga keluarga kita itu selalu sejuk. Istri, papa mau pengen beli baju nih lagi ada yang promo. Gratis ongkir. Harga berapa? Say, babe. Ya ini hanya harga 500.000 kok. Padahal kemarin baru beli. Ini nggak berdasarkan need ini, berdasarkan won. Maka kita bilang, ya sudahlah, atau bulan depan aja. Kalaupun sekarang punya rezeki, ayo kita beli baju akhirat. Dengan cara apa? Membelikan baju orang yang nggak punya baju. Lagi misalnya, loh di rumah lo sudah ada beras, sudah ada masakan, di kulkas sudah juga bumbu cukup banyak, ya kan? Papa, ayo dong makan keluar. Makan keluar. Hanya karena memperturutkan nafsu kulineri, ya kan? Padahal di rumah masih banyak makanan.
Yang itu nanti kalau nggak termakan juga terbuang. Nah, konsep ekonomi ini, bicara tentang dunia akhirat, akan bicara, tidak usah lah, kalaupun ada makanan uang lebih, mending kita beli untuk makanan kita di akhirat dengan cara apa? Wa yut'imuna ta'amal bil miskina wa yatima wa asira. Memberi makan yang kita cintai kepada apa? Yatim, miskin, dan orang-orang dalam tawanan. Nah, akhirnya apa? Ini juga bisa untuk akhirat, kita bisa hemat makanan yang di rumah. Bukan kok nggak boleh makan keluar ya, sesekali monggo lah. Tapi kalau kemudian itu rutin, lalu dijadikan hobi, nah ini yang namanya mubadzirina kana ikhwan syaitin. Itu loh. Nah, konsep semacam ini yang akan membuat kita itu hati itu tenang. Bukan kok nggak boleh kemana-mana. Nanti rekreasi ya silahkan sesekali. Kita juga beli baju ya monggo silahkan. Tapi arahnya itu visinya jelas. Ini. Jadi itu bicara tentang akhirat. Kenapa? Karena kita bicara tentang lifestyle juga nanti itu gitu. Silakan. Nah, untuk yang terakhir untuk Ya. kalau saya apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai keluarga samawa? Pertama banyak berdoa. Jadi ingat ya, kalau kita konsepnya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, orang-orang yang beriman itu ala bidzikrillahi tatmain. Hanya dengan mengingat Allah lah hati itu akan tenang, tatmain. Kalau kita bicara ketenangan hati, kita bicara sakinah tuh, ya kan? Kita bicara sakinah. Kalau mau tenang hatinya, banyak ingat Allah. Ajak keluarga kita, yaitu untuk banyak mengingat Allah. Terutama tengah malam, bangun sholat tahajud. Ajak, bangunkan. Dek, itu kamu nanti manggil istrimu apa kira-kira? Beb, janganlah. Say, kamu bilang, say, bangun ya, yuk bangun yuk. Sambil dielus-elus gitu. Jangan suster, jangan ngawur aja. Dielus, ayo bangun yuk gitu. Bangun tahajud, diimamin. Kalau anak kita belum mampu ya enggak apa-apa, biarin anak itu. Itu. Kenapa? Karena dengan kita banyak mengingat Allah, mendekat kepada Allah, apapun kondisi persoalan kita, apapun kondisi ekonomi kita akan tenang. Ketika kondisi ekonomi kita lemah, kita akan sabar. Ketika kondisi ekonomi kita mewah, ya kaya, kita akan tenang tuh. Nggak ikut standar hidup yang muluk-muluk. Jadi bukan kok Saman dilarang kaya, bukan. Tapi kekayaan maupun kemiskinan tidak akan membuat Saman bangga atau minder. Karena Saman standarnya tetap. Pertama itu, jadi kuatkan berdoa. Lalu ajak tirakat. Tirakat itu apa? Ya puasa sunnah. Yang diajarkan Rasulullah lah. Puasa, kalau mampu ya puasa sunnah Dawud ya. Sehari puasa, sehari enggak. Jangan sejam puasa, sejam enggak. Ini keliru. Itu sehari. Yang kedua, misalnya puasa. Kalau nggak kuat, puasa Senin Kemis. Kalau nggak kuat, minimal dalam 1 bulan 3 hari. Ajak puasa. Tirakat. Biar kita juga menghemat dan kemudian bisa berderma. Lalu selanjutnya adalah bersedekah. Ya, bersedekah. Sedekah ini kalau mampu ya dengan harta. Kalau tidak mampu, ya harusnya mampu lah. Harta itu kan tidak bersedekah nunggu kaya. Uang 1.000, 2.000 pun bisa bersedekah. Sesering mungkin lah bersedekah. Itu akan membuat hati kita dan keluarga kita ini dipenuhi keberkahan. Ya, dipenuhi keberkahan. Komunikasi juga akan berjalan lancar. Dan yang terakhir Pak Imi, kita itu sekali lagi standar hidup kita harus punya standar kehidupan Rasulullah. Rasulullah ketika hidup sederhana itu tidak takut diremehkan. Siapa aja diremehkan. Kehidupan Rasul sederhana sekali, tapi jangan lakukan kesakinah mawaddah warahmah beliau. Jadi kekayaan, ketenaran, kemewahan itu tidak menjamin kebahagiaan. Yang menjamin kebahagiaan adalah ketika kita mampu mempunyai visi dan misi keluarga sebagai satu teamwork menuju apa? Mahdatillah. Saya rasa itu pertemuan kita pada malam hari ini insya Allah cukup. Insya Allah kita akan lanjut pada pekan depan. Dan kalau ada komen atau usulan tentang topik ke depan silakan tulis di komen. Dan kalau ingin mengikuti ini yang belum mengikuti live streaming bisa dibagikan, diakses di dalam channel video saya yang dikelola oleh tim juga. Di channel YouTube saya yakni channel Glory Mokhtar, atau dilihat juga di quote-quote di Instagram. Dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk para keluarga yang akan menuju sakinah mawaddah warahmah maupun akan para jomblo yang akan memilih bagaimana pasangan yang akan dibangun menuju pasangan yang mardhatillah dunia akhirat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.